Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Faradila dari program studi S1 Akuntansi semester 4 Fakultas Ekonomi dari Universitas Adiwangsa Jambi dengan NIM 23330-213. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dalam video ini, saya akan membahas analisis kasus nyata penipuan keuangan ilegal dengan menggunakan pendekatan perilaku keuangan dan sistem informasi akuntansi. Kasus yang saya ambil adalah penipuan investasi bodong dengan modus loss scamming yang terjadi di Jakarta Pusat dan diberitakan oleh kompas.com pada Januari 2025. Sebelum kita bahas kasusnya lebih jauh, pentingnya untuk kita pahami dulu, apa sih itu Sistem Informasi Akuntansi atau disingkat SIA. Sistem Informasi Akuntansi atau SIA adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data keuangan untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Sistem ini menjadi fondasi utama dalam dunia bisnis dan investasi, karena semua transaksi keuangan harus tercatat secara transparan dan akurat. Dalam sistem yang sehat, data keuangan bisa diaudit, diverifikasi, dan dikendalikan dengan baik. Tapi, apa yang akan terjadi kalau sistem ini dipalsukan? Nah, disinilah kejahatan keuangan mulai terjadi. Dan sekarang, mari kita lihat salah satu contoh nyatanya. Apakah kalian tahu kasus yang satu ini? Mungkin banyak dari kita sudah tidak asing lagi dengan istilah love scamming. Di balik tampilan romansa, tersembunyi sebuah modus penipuan keuangan yang sangat merugikan. Pada tanggal 28 Januari 2025, Polres Metro Jakarta Pusat menangkap 20 orang yang tergabung dalam sindikat penipuan online. Modusnya sangatlah manipulatif. Para pelaku membangun hubungan asmara palsu lewat aplikasi kencan seperti Tinder atau bahkan Tantan. Setelah korban merasa nyaman dan percaya, mereka dibujuk untuk berinvestasi di sebuah platform bernama Wish yang disebut sebagai aplikasi dropship dengan janji keuntungan sampai 25%. Padahal seluruh platform dan aktivitas investasinya adalah palsu. Tidak ada jual beli, tidak ada barang. Setelah dana korban ditransfer, pelaku langsung memutus komunikasi. Korban berasal dari kalangan profesional, seperti dokter, pengacara, dan bahkan pegawai swasta. Dengan total, kerugian mencapai miliaran rupiah. Kenapa korban bisa tertipu? Mari kita lihat dari sisi perilaku keuangannya. Yang pertama, keinginan untuk cepat kaya. Iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat seringkali memicu keputusan impulsif. Banyak orang tergoda dengan janji cuan cepat tanpa mengecek risikonya. Yang kedua, literasi keuangan dan digital yang rendah. Sebagian korban tidak tahu cara memverifikasi legalitas platform di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan atau melalui Satgas Waspada Investasi. Dan yang ketiga, pengaruh emosional dari love scamming. Rasa percaya muncul karena adanya relasi personal, perasaan cinta, atau perhatian membuat korban menurunkan logika dan waspada. Dan yang keempat, kepercayaan terhadap tampilan dan status palsu. Pelaku menyamar sebagai sosok sukses, pengusaha, investor, atau bahkan ekspatriat. Mereka menunjukkan gaya hidup mewah yang ternyata hanya tipuan visual belaka. Dalam kasus ini menunjukkan bagaimana sistem informasi yang tampak canggih bisa dimanipulasi. Seperti aplikasi Wish adalah platform palsu tapi dirancang seolah-olah profesional. Dan ada pula dashboard investasi, grafik keuntungan, bahkan testimoni palsu dari klien sukses. Bahkan tidak ada sistem akuntansi resmi. Laporan keuangan tidak bisa diverifikasi. Tidak ada audit trail atau jejak transaksi yang sah.
dan tidak terhubung dengan lembaga keuangan resmi. Identitas manajer dan staf dibuat-buat. Foto profil, nama, dan testimoni adalah hasil rekayasa. Menciptakan digital trust yang menipu. Nah, agar kita tidak menjadi korban berikutnya, berikut langkah pencegahan berdasarkan prinsip SIA dan akuntansi. Yang pertama, terapkan sistem informasi akuntansi yang transparan. Platform investasi seharusnya menyediakan catatan transaksi otomatis, jejak audit atau audit trail, laporan keuangan yang bisa diakses dan dapat diperiksa oleh auditor independen. Dan yang kedua, cek legalitas perusahaan melalui situs resmi OJK, masukkan nama perusahaan atau aplikasi di situs www.ojk.go.id untuk melihat apakah mereka resmi terdaftar. Dan yang ketiga, edukasi literasi digital dan keuangan. Tampilan website atau aplikasi yang bagus bukan jaminan. Pelajari indikator penipuan seperti keuntungan tidak wajar atau tekanan untuk investasi cepat. Dan yang keempat, perkuat pengawasan teknologi keuangan. Regulator dan lembaga keuangan harus lebih aktif dalam melacak aplikasi investasi palsu, menutup platform ilegal, mengedukasi masyarakat lewat media sosial dan kampanye publik. Jadi love scamming bukan sekedar urusan hati, ini adalah kejahatan finansial yang menggunakan teknologi dan manipulasi emosional untuk menipu. Kita harus lebih waspada, berpikir kritis, dan pastikan sistem informasi yang digunakan benar-benar dapat dipercaya. Itulah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua untuk lebih berhati-hati lagi dalam memilih dan memilah tempat berinvestasi. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.